Yo halo guys, gimana kabar semuanya? Sehat-sehat toh? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini Mimin mau ceritain aksi pencurian lagi yang dilakukan oleh komplotan pencuri profesional untuk mencuri uang jutaan dolar. Pasti penasaran kan? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan dua orang polisi yaitu Jack dan Eddie yang sedang melakukan tugasnya menangkap orang Haiti. Di sisi lain menampilkan 4 orang yang bernama Garden, John, Jack, dan Jesse yang juga akan melakukan misi mereka yaitu merampok sebuah bank. Jack dan Eddie yang kini sudah berada di apartemen orang Haiti membuka pintu lalu seorang laki-laki lari menjauhi Jack dan Eddie. Jack pun mengejar pria itu hingga ia berhasil memborgolnya. Sedangkan Eddie yang bertugas untuk menangkap orang lainnya gagal karena mereka lebih dulu kabur. Eddie pun merasa kesal lalu meninggalkan Jack. Scene kemudian berpindah menampilkan keempat orang tadi. Kini mereka sudah berganti pakaian lengkap membawa senjata masing-masing. Mereka pergi menuju bank yang menjadi sasaran lalu menyandra semua orang yang ada di tempat itu. Saat seorang wanita berhasil menekan tombol darurat, salah satu dari perampok itu malah menyuruhnya untuk melaporkan perampokan itu kepada para wartawan. Setelah selesai merampok sejumlah uang, mereka pun pergi dari situ. Di sisi lain, menampilkan seorang petugas keamanan yang pergi menuju atap gedung lalu mengarahkan helikopter milik para wartawan untuk berhenti di atas gedung. Para wartawan itu pun menurut. Namun setelah berhasil mendarat di atas gedung, petugas itu malah menodongkan pistolnya ke arah mereka lalu memerintahkan para wartawan itu untuk tiarap. Kemudian datanglah keempat perampok tadi lalu menaiki helikopter itu. Ternyata petugas keamanan itu adalah salah satu anggota dari para perampok. Dia adalah AG. AG membawa pesawat itu menuju suatu tempat. Setelah itu para perampok mengganti pakaian mereka lalu meledakkan pesawat milik para wartawan dan pergi dengan membawa jutaan dolar. Scene berpindah menampilkan seorang tahanan yang akan dibebaskan. Tahanan itu bernama Ghost. Setelah dibebaskan, Ghost pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mengambil senjatanya. Lalu ia pergi menemui Sergei yang merupakan seorang pria asal Rusia. Ghost datang untuk mengajak Sergei dan teman-temannya untuk ikut berbisnis dengannya. Ghost meminta persetujuan Sergei dengan cara sedikit memaksa, maka Sergei pun menyetujuinya. Keesokan paginya, para polisi mulai berambisi untuk menginvestigasi kasus perampokan bank. Jack dan Eddie bertugas untuk memecahkan kasus ini, tetapi bukti yang mereka dapatkan tak cukup untuk dapat mengetahui siapa orang di balik topeng hitam itu. Namun, bukan polisi namanya jika tak memiliki 1000 cara untuk mengungkapkan kejahatan para tersangka. Mereka pun masih akan terus mencoba. Scene kemudian berpindah menampilkan John yang baru saja pulang ke rumahnya. Lalu ia dikejutkan oleh kedatangan Ghost yang sudah berada di dalam rumahnya. Ghost adalah teman lama mereka yang juga termasuk dalam anggota para perampok. Namun sayangnya ia tertangkap saat sedang beraksi. John berkata pada Ghost bahwa Garden masih menyimpan bagian milik Ghost yang dulunya berhasil ia rampok. Lalu Ghost bertanya tentang Lily yang merupakan mantan pacarnya yang kini sudah menjadi tunangan Jack. Jack terdiam sebentar lalu kembali berbicara. Ia berkata bahwa dirinya sudah menyiapkan rencana baru untuk merampok uang yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Jack meminta waktu pada Ghost karena ia harus merundingkan hal itu dengan keempat temannya yang lain. Jack pun mengiyakan lalu pergi. Pada malam harinya, kelima perampok itu pergi ke sebuah bar untuk berpesta. Setelah memasuki bar itu, mereka membahas tentang aksi perampokan yang ditawarkan Ghost. Mereka semua setuju kecuali Jack. Ia curiga Ghost akan mengkhianati mereka. Lalu datanglah Lily menemui Jack. Saat Lily berbalik pergi, ia bertemu dengan Ghost. Jack yang melihatnya pun segera menarik Lily untuk pergi dari ruangan mereka. Ghost datang untuk membahas rencananya, namun keadaan menjadi tegang dan menjadi canggung. Gordon mengajak mereka untuk membahas rencana itu di rooftop bar agar suasana tak menjadi kaku. Ghost memberikan peta rute perjalanan truk yang akan mereka rampok nantinya. Keempat orang itu masih belum bisa mempercayai Ghost, terutama Jack. Namun Ghost berhasil meyakinkan mereka dengan iming-iming uang yang akan mereka dapatkan jika berhasil merampok uang itu. Keempat orang itu pun menyetujuinya walaupun mereka harus beraksi dalam waktu yang sangat singkat.
And that's what we're here for. Sure about this. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya di mana mereka semua mulai merencanakan semuanya dengan matang. Mereka juga melihat dari kejauhan persiapan para pengawal yang akan menjaga truk itu. Gordon, Jack, Jesse, dan AJ turun ke sebuah terowongan untuk memastikan truk yang mereka incar benar-benar melewati jalur itu. Mereka juga mulai menandai dinding terowongan dan melakukan berbagai persiapan. Setelah itu, mereka masih membutuhkan satu benda yaitu C4, salah satu jenis bahan peledak untuk meledakkan terowongan nantinya. AJ diutus untuk membeli bom itu pada sekelompok orang. AJ memberikan sejumlah uang untuk menjokok orang-orang itu, namun AJ malah diserang. AJ pun membalasnya, maka terjadilah perkelahian. Saat AJ mulai kewalahan melawan orang-orang itu, datanglah John dan Ghost menyelamatkan AJ. John mengancam seorang pria untuk memberitahukannya di mana C4 berada. Setelah mendapatkan C4, barulah mereka pergi. Hari selanjutnya, mereka mulai mengebor dan juga Jack mencoba untuk meretas lampu lalu lintas. Tak butuh waktu lama, Jack berhasil meretasnya. Alright, set it off. Good job. Scene lalu berpindah menampilkan detektif Jack yang pergi bersama dengan anak perempuannya. Mereka berencana untuk pergi ke museum. Namun Jack tiba-tiba mendapatkan telepon dari rekannya. Setelah itu Jack singgah untuk menemui rekannya itu. Mereka berdua membahas tentang seorang narapidana yang baru saja dibebaskan. Napi itu adalah Ghost. Jack kemudian membututi kemana perginya Ghost. Saat Ghost berhenti di suatu tempat, ia melihat Ghost bertemu dengan dua orang pria. Orang itu adalah Gordon dan Jesse. Ghost memberikan selembaran kertas pada Gordon, sedangkan Jesse hanya berbicara melalui kode tangan. Detektif Jack yang merasa janggal semakin curiga pada orang-orang itu. Lalu ia pun kembali mengikuti mobil yang ditumpangi Gordon dan juga John. Jack kemudian meminta pulpen pada anaknya untuk menulis plat mobil Gordon dan juga John. Di sisi lain, John mulai menyadari bahwa ada mobil yang membutuhkan mereka. Gordon menyuruh John untuk berbelok ke kanan, lalu John menghentikan mobilnya, sedangkan Jack membawa mobilnya terus melaju. Kini, Jack sudah berada di kantor polisi. Jack yakin bahwa orang yang ada di balik perampokan bank di kota itu adalah Gordon dan teman-temannya. Namun Eddie membantahnya. Eddie berkata bahwa bisa saja mereka hanya bertemu. Tak ada yang mencurigakan jika mereka bertemu sebentar lalu pergi begitu saja. Eddie juga menyalahkan Jack karena sudah menelantarkan anaknya dan membuat liburan yang seharusnya Jack habiskan bersama putrinya malah berakhir sia-sia. Setelah Eddie pergi, Jack meminta maaf pada putrinya. Keesokan harinya, para perampok masih dalam misi persiapan untuk yang terakhir kalinya. Karena besok adalah hari di mana mereka akan mendapatkan jutaan dolar dengan mempertaruhkan diri mereka masing-masing. Dan hari itu pun tiba. Semua anggota sudah masuk ke dalam mobil dan hanya menyisakan Jack yang masih berpelukan dengan tunangannya Naomi. Ghost kemudian memanggil Jack untuk segera masuk. Maka Jack pun masuk, sedangkan Ghost menatap Lily dengan tatapan misteriusnya sebelum menutup pintu mobil. Sedangkan di sisi lain, menampilkan Jack dan Eddie yang kini berada di kantor polisi. Tiba-tiba Jack dipanggil oleh atasannya. Atasannya itu kemudian memutar sebuah video saat Jack dan Eddie bertugas untuk menangkap orang Haiti. Dalam video itu dengan jelas memperlihatkan Eddie yang membebaskan seorang tersangka lalu mengambil duit hasil curian mereka. Jack pun terkejut dan tak menyangka Eddie akan melakukan perbuatan tak terpuji itu. Sekeluarnya ia dari ruangan itu, Jack bertingkah seolah tak terjadi apa-apa dan tetap melanjutkan misi mereka untuk menangkap Gordon. Scene kemudian berpindah menampilkan para perampok yang sudah berada di tempat sasaran. Ghost bertugas menjadi seorang polisi lalu lintas yang mengarahkan para pengendara karena lampu lalu lintas yang sudah diretas oleh Jack. Gordon yang masih abu-abu pada Ghost memerintahkan John untuk mengawasi Ghost. Jika ada sesuatu yang tidak beres pada Ghost, maka John akan menembaknya. Di sisi lain, Jack yang mengetahui Eddie mencuri uang milik orang Haiti hanya berdiam diri. Sesampainya di dalam mobil, Jack mulai berbicara lalu bertanya pada Eddie mengapa ia mencuri uang itu. Eddie kemudian menangis dan Eddie berkata bahwa dirinya terpaksa mengambil uang itu karena istrinya dipecat. Harga rumahnya belum lunas, ditambah lagi anak laki-lakinya yang mengidap penyakit membuatnya mau tak mau mengambil uang itu. Jack kemudian angkat bicara mengapa Eddie tak meminta bantuannya. Jack sudah menganggap Eddie seperti saudaranya sendiri. Jack kemudian membawa mereka pergi dan membatalkan misi mereka mencari Gordon. Sedangkan para perampok kini hanya menunggu kedatangan truk berisi uang jutaan dolar, namun tak kunjung datang. Ghost meyakinkan mereka bahwa mungkin truk itu mengalami macet di tengah jalan. Jack yang tak mempercayai Ghost semakin gelisah. John yang mengawasi Ghost dari atas hanya menunggu perintah dari Gordon untuk menembaki Ghost.
Setelah lama menunggu, Gordon memerintahkan John untuk menembak Ghost. Namun, kedua truk yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang dan John pun tak jadi menembak Ghost. Setelah kedatangan truk itu, John memberikan arahan untuk meledakkan bom C4 jika truk itu sudah berada tepat di atas mereka. Dalam hitungan mundur, John memerintahkan mereka untuk meledakkan bom itu. Namun, seorang pesepeda tiba-tiba menghalangi jalan truk sehingga truk itu pun mengerem, lalu ledakan pun terjadi. Akibat truk itu memelankan lajunya secara tiba-tiba, mereka gagal memasukkannya ke dalam terowongan. Keadaan menjadi tak terkendali. Lalu John turun tangan untuk menanganinya. John nekat masuk ke dalam truk kemudian menabrak satu truk yang ada di depannya agar truk itu jatuh ke dalam terowongan. Sontak para penjaga menembak ke arah John, namun untungnya truk itu ditutupi oleh kaca anti peluru. Setelah berhasil memasukkan satu truk ke dalam terowongan, John memundurkan truk yang ia kendarai lalu menancap gasnya sehingga kedua truk berhasil masuk ke dalam terowongan. Para perampok pun bergerak cepat untuk membuka berangkas truk lalu pergi dengan membawa jutaan dolar. Di sisi lain, Jack yang membawa pergi Eddie mendengar siaran radio yang mengatakan bahwa telah terjadi perampokan. Jack yang kini tak memiliki ambisi untuk menangkap para perampok tak menghiraukan berita itu. Berbeda dengan Eddie yang meminta Jack untuk putar balik untuk menangkap para perampok itu. Jack sempat menolak tapi Eddie memaksa lalu berkata bahwa mereka masih seorang polisi. Jack pun memutar mobilnya secara tiba-tiba. Sesampainya di tempat kejadian, para perampok ternyata sudah lebih dulu pergi. Seorang penjaga berkata bahwa mereka pergi melalui selokan yang mengarah ke sebuah mall. Maka Jack dan Eddie pun pergi menuju mall tersebut. Jack memperhatikan orang-orang yang ada di mall itu hingga ia melihat seorang pria dengan pakaian mencurigakan. Jack kemudian mengejar pria itu yang tak lain adalah Jesse. Jesse berlari sekuat tenaga lalu menyembunyikan tas berisi uang di antara semak-semak. Kedua polisi itu tak menyerah mengejar Jesse yang berlari sangat cepat menerobos kerumunan orang. Hingga Jesse berakhir di sebuah restoran tepat di dapur restoran itu. Eddie yang masih mengejar Jesse mengikutinya dan Jesse pun terkepung. Jesse dan Eddie yang sama-sama mengarahkan pistol kepada satu sama lain pun terdiam. Kemudian Jack mendengar suara tembakan yang berasal dari dapur. Jack pun segera pergi ke sana dan mendapati Eddie yang sudah tertembak tepat di dadanya. Jack menghubungi nomor darurat untuk segera mengirimkan bantuan, namun Eddie tampaknya tak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia mengucapkan kata-kata terakhirnya pada Jack. Jack masih terus meminta Eddie untuk tetap bernafas, namun sayangnya nyawa Eddie tak terselamatkan. Di sisi lain, menampilkan Jesse yang masih berlari untuk menyelamatkan diri. Jesse belum sepenuhnya terbebas dari kejaran para polisi. Ia masih harus bersembunyi hingga ia pun nekat melompat dari atas gedung. Scene lalu berpindah menampilkan Ghost yang berada di sebuah hotel. Ia menerima telepon dari orang Rusia yang ia ajak berbisnis. Orang itu adalah Sergei. Amarah Sergei muncul pada Ghost karena Ghost sudah mengkhianatinya. Ia mengira bahwa Ghost hanya bekerja dengannya, tapi ternyata ada orang lain yang Ghost ajak kerjasama. Selain itu, dua anggota Sergei tewas tertembak akibat ulah dari para polisi yang mengincar Ghost dan teman-temannya. Ghost kemudian membuat kesepakatan pada Sergei bahwa ia akan memberikan sebagian dari hasil perampokan mereka padanya. Ghost juga memberikan nama dan nomor hotel yang mereka tinggali. Sergei kemudian pergi bersama dengan anggotanya dengan membawa berbagai senjata yang entah untuk apa. Di sisi lain, menampilkan para perampok yang berada di ruangan hotel mencari keberadaan Jesse yang belum kembali. Gordon memberikan kartu ATM milik Ghost dan juga uang sejumlah 250 juta dolar yang akan mereka berikan pada Sergei. Kemudian pintu ruangan mereka diketuk oleh seseorang. Mereka bersiap diri takutnya polisi yang datang, tapi ternyata itu adalah Jesse yang datang tanpa membawa ransel berisi uang. Mereka kemudian menanyakan Jesse di mana saja ia pergi. Jesse berkata bahwa ia dikejar oleh polisi yang untungnya sudah tak lagi. Jesse juga berkata bahwa ia membunuh seorang polisi. Seluruh pria yang berada di ruangan itu terkejut, bahkan Gordon sempat ingin menampar Jesse jika saja ia tak ditahan. Gordon dan John segera mengatur paspor dan tiket mereka untuk segera pergi dari kota itu. Sekembalinya mereka ke kamar hotel, Gordon mengajak mereka untuk segera pergi dari tempat itu. John kemudian memanggil Ghost untuk keluar dari kamar mandi. Saat ia membuka pintu kamar mandi, Ghost sudah tak lagi berada di sana. Ghost pergi melalui ventilasi yang ada di sana. Suasana menjadi tak kondusif, terlebih lagi Jack yang tak mempercayai Ghost. Tak lama kemudian, sebuah peluru menembus pintu ruangan dan mengenai AG. Serangan itu berasal dari Sergei dan para anggotanya. Ghost lah yang menjebak mereka sehingga mereka harus menghadapi orang-orang beringas ini. Gordon mengarahkan teman-temannya untuk masuk ke ruangan lain, namun AG yang sudah terkena tembakan berulang kali mengorbankan dirinya untuk menjadi pelindung teman-temannya. AG pun tertembak lagi dan ia tewas. Kini Gordon dan teman-temannya sudah berada di sebuah ruangan. Jesse kemudian menanyakan keberadaan AG, namun AG sudah tewas tertembak. Serangan ternyata belum berakhir. Sergei pun masih beraksi bersama dengan sisa anggotanya. Gordon dan kawan-kawan kemudian mendirikan kasur ke dinding agar peluru tembakan mereka dapat terhalangi.
Mereka tentunya tak bisa hanya diam. Jack pun keluar dari ruangan lalu menembak satu persatu lawan. Saat John sudah kehabisan peluru, Jack masih bertempur dan menembak anak buah Sergi. Dan yang terakhir ia berhasil menembak Sergi. Setelah semua musuh tewas, mereka menghampiri mayat Eiji. Kesedihan yang menyelimuti mereka segera mereka hapus karena mereka semua belum sepenuhnya bebas. Mereka masih harus pergi secepatnya dari kota itu sebelum polisi mengepung mereka. Keempat perampok itu pun berpisah untuk mempersiapkan diri masing-masing. Jack dan Jesse pergi ke rumah mereka untuk membawa sejumlah uang dan juga menjemput Lily. Namun saat Jack menaiki tangga rumah, ia melihat Lily yang sudah terbaring di atas meja bar. Sedangkan Jesse yang mencari uang miliknya ternyata sudah hilang diambil Ghost. Jack berusaha menyelamatkan Lily, namun sepertinya ia terlambat karena Lily sudah tewas. Jesse kemudian mengajak Jack untuk segera pergi karena polisi sudah mengepung rumah mereka. Jack dan Jesse nekat keluar rumah dengan hanya membawa senjata untuk menghadapi para polisi. Sekeluarnya mereka dari rumah, para polisi itu langsung menembak Jack dan Jesse. Mereka berdua pun tewas di tempat. Di sisi lain, menampilkan Gordon yang juga pergi menuju rumahnya. Sesampainya di depan pintu, Gordon mendengar suara dari dalam rumahnya. Suara itu berasal dari detektif Jack yang memasuki rumahnya. Begitupun dengan Jack, ia segera membuka pintu rumah itu dengan pistol di tangannya. Ternyata, Gordon sudah pergi menuju mobilnya. Di samping mobilnya terdapat Naomi, kakak Gordon yang meringkuk ketakutan. Gordon pun segera membawanya masuk ke dalam mobil. Jack yang baru saja keluar dari apartemen Gordon melihat mobil Gordon yang melaju melewatinya. Jack pun segera membuntuti mobil itu dan di dalam mobilnya Gordon menerima panggilan dari John yang sedang mengisi bensin mobilnya. John kemudian berkata bahwa Ghost pasti akan mengambil seluruh uang hasil curian mereka yang kini mereka titipkan dengan seorang pria bernama Scott. John meminta Gordon untuk segera menghubungi Scott sebelum terlambat. Gordon pun menghubungi pria itu, tapi Scott ternyata sedang berada dalam panggilan lain sehingga Scott tak bisa menerima panggilannya. Setelah Scott mengakhiri teleponnya, ia berniat untuk kembali menghubungi Gordon. Namun terlambat karena Ghost sudah lebih dulu datang lalu menembaknya dan juga asistennya. Scene kemudian berpindah di mana Ghost yang baru saja keluar dari pesawat dengan membawa 2 koper berisi jutaan dolar dikagetkan dengan kedatangan Gordon yang menodongkan pistolnya ke arah Ghost. Ghost pun tak berkutik dan mereka berdua mulai berdebat mengenai masa lalu mereka yang kelam. Di tengah perdebatan mereka, datanglah Jack yang juga mengarahkan pistolnya ke arah mereka berdua. Kesempatan itu dimanfaatkan Ghost untuk mengeluarkan pistolnya dari sakunya. Tembak-menembak pun terjadi. Gordon dan Jack sama-sama tertembak. Sedangkan Ghost menjadi satu-satunya yang selamat. Ghost kemudian menghampiri Gordon lalu berkata tentang kesedihannya selama ini. Ghost yang tertangkap oleh polisi dan juga Lily yang direbut oleh temannya sendiri. Saat Ghost akan menembak Gordon, suara tembakan lainnya pun terdengar, yaitu John yang datang menembak Ghost hingga ia pun tewas. John datang menyelamatkan Gordon lalu ia melihat Jack yang ternyata masih sadar. Ia pun segera menjauhkan Jack dari pistolnya. John mengingat wajah Jack yang sempat mengejarnya bersama dengan putrinya. John membiarkan Jack tetap hidup karena tak mau anak perempuan itu hidup tanpa memiliki ayah. John kemudian membawa koper berisi uang dan juga membantu Gordon untuk masuk ke dalam mobilnya. Setelah mereka berada di dalam mobil, Naomi terbangun dan melihat Gordon yang menahan sakit dan juga John yang membawa mereka pergi entah kemana. Dan film Tuckers pun selesai. Gimana guys, aksi pencurian kita kali ini seru abis nggak tuh? Walaupun sad ending ya. So silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Dadah.